Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan pertempuran yang mengakibatkan klan Yao memutuskan untuk menghancurkan mereka sendiri, sehingga membuat ekspresi Hun Huzi pun sedikit berubah setelah melihat hal ini, karena jika banyak ahli ini menghancurkan dirinya sendiri, maka alam yang disegel ini mungkin akan terkoyak. Namun Nihility Devouring Flame telah berubah menjadi tunling yang tidak terhitung jumlahnya dan pada saat ini tidak dapat menghentikan mereka, sehingga mata Hun Huzi menjadi benar-benar sangat suram. Kemudian dirinya pun dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan api hitam yang naik dari cincin penyimpanannya. Lalu setelah itu dirinya pun merobek gulungan tersebut, sehingga menyebabkan api hitam melonjak sebelum akhirnya membentuk terowongan api. Pada saat ini banyak sosok yang bergegas keluar dari dalamnya. Setelah itu sosok tersebut muncul di langit tempat yang kacau. Kemudian gelombang demi gelombang aura dingin gelap yang luas dan perkasa menyebar di langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan. Dan kekuatan seperti itu menyebabkan hati semua orang yang sedang berada dalam keadaan yang berbahaya ini tenggelam. Tentu mereka pun bertanya-tanya, apakah para ahli dari klan Hun akhirnya menunjukkan diri mereka, dan aktivitas di langit ini juga telah terdeteksi oleh Yao Dan, sehingga dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah banyak tokoh pemimpin kulit hitam. Lalu ada dua orang yang berdiri di tempat itu dan pada saat ini mereka berdua tersenyum ketika menatapnya, kemudian senyum mereka dipenuhi dengan rasa dingin, sehingga Yao Dan pun segera berkata, Hun Jing dan Hun Yan merupakan dua dari 4 orang suci iblis dari klan Hun benar-benar muncul bersama. Sepertinya klan Hun benar-benar memikirkan klan Yao mereka. Lalu tetua yang memimpin kelompok itu pun tertawa samar setelah mendengar suara rendah dan ganas dari Yao Dan. Kemudian dirinya pun segera berkata kepada Yao Dan, sepertinya keterampilan alkemis klan Yao akan masih berguna untuk klan Hun mereka. Lalu jika Yao Dan setuju klan Yao menjadi klan yang berafiliasi dengan klan Hun miliknya, maka Yao Dan mungkin masih bisa mempertahankan garis keturunan. Lalu menanggapi hal itu Yao Dan pun segera berbicara dengan suara yang padat. Dirinya berkata, jika klan Yao miliknya harus mengorbankan tetesan darah terakhir mereka, maka mereka pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hun. Ketua tersebut pun tidak terkejut dengan kata-kata dari Yao Dan, sehingga dirinya segera berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka hanya bisa membunuh mereka semua. Lalu dirinya pun segera tersenyum kecil sebelum akhirnya melambaikan tangannya, kemudian dirinya pun segera memerintahkan semua pasukannya untuk jangan meninggalkan yang selamat. Seketika banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar hal ini, kemudian mereka pun tertawa liar sebelum akhirnya Doki yang agung segera meletus dan bergegas ke bawah dari segala arah. Melihat para ahli dari klan Hun menyerang maka cahaya di tubuh tertua dari klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang, dan energi yang sangat liar dan keras segera meledak di langit. Sehingga beberapa ahli dari klan Hun yang telah dipukul segera memuntahkan darah dan mundur. Setelah ahli pertama dari klan Yao mulai menghancurkan diri sendiri tampaknya tiba-tiba menyalakan darah banyak anggota dari klan Yao, dan dengan segera cahaya melonjak dari tubuh banyak orang. Lalu akhirnya mereka pun melesat menembus langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan diri sendiri di tempat yang sama secara bersamaan, sedangkan badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan dalam sekejap, lalu garis retakan sungai besar setinggi puluhan ribu meter mulai menyebar seperti jaring laba-laba, dan dalam menghadapi serangan penghancuran diri yang begitu menakutkan, maka alam yang semula disegel sepenuhnya sebenarnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Lalu ada beberapa retakan kecil yang samar yang muncul di sana. Sementara itu Hun Jing di langit mendengus dingin setelah melihat hal tersebut. Kemudian dirinya segera melambaikan lengan bajunya dan aura yang hitam yang mengerikan melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Lalu itu segera berubah menjadi tangan besar yang melempar kepada anggota klan Yao. Sehingga dengan cara ini para ahli klan Yao yang telah meledak di daerah lain telah mengorbankan diri mereka tanpa hasil. Lalu Yao Dan pun segera berteriak dengan eksplosif setelah melihat campur tangan dari Hun Jing dan memerintahkan Wan Huo. Ketua Wan Huo yang berlumuran darah tidak jauh darinya langsung melesat ke atas setelah mendengar teriakan Yao Dan.
lalu beberapa sesepuh yang sangat kuat dari klan Yao juga segera mengikuti. Kemudian Doqi di dalam tubuh mereka telah mendidih sepenuhnya pada saat ini, sehingga aura mereka tiba-tiba melonjak saat Doqi mendidih, dan ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Hun Wuzi pun tertawa dingin setelah melihat tetua Wan Huo dan yang lainnya, karena saat ini mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk membuat Doqi mereka mendidih dan aura mereka melambung tinggi. Kemudian dirinya pun segera berkata, dirinya bisa menghentikan mereka sendirian. Setelah itu tubuhnya seketika bergerak dan dirinya muncul di depan tetua Wan Huo. Lalu dirinya segera melambaikan tangannya dan nyala api hitam segera melonjak. Lalu kekuatannya saja sudah cukup untuk menyeret tetua Wan Huo dan yang lainnya ke dalam pertempuran dengannya. Melihat pertempuran yang menyedihkan dan tragis itu, Xiao Yan juga tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Lalu Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah ini perang pemusnahan klan? Apalagi klan Xiao saat itu juga kemungkinan mengalami adegan yang sama seperti ini. Dan untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tetap hidup, maka orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Tentu saja mereka tidak merasa menyesal bahkan jika mereka harus menghancurkan diri mereka sendiri. Dan pada saat ini dendam pribadi sementara mereka semua sudah lenyap. Bahkan anggota klan yang pernah memiliki konflik satu sama lain bersedia untuk menghancurkan diri untuk melindungi yang lain. Sementara itu warna merah di mata Yao Dan menjadi lebih intens setelah melihat bahwa kelompok tetua Wan Huo telah ditahan. Lalu matanya dengan cepat menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti ke arah Xiao Yan yang tidak jauh. Kemudian tubuhnya segera bergerak dan dirinya pun segera muncul di depan Xiao Yan. Lalu dengan lambaian tangannya saat ini ada lebih dari belasan anggota klan Yao muncul di samping Xiao Yan. Dan orang-orang ini sedikit akrab dengan Xiao Yan. Tentu hal ini karena mereka adalah kelompok anak muda yang telah memperoleh hasil terbaik pada upacara pengobatan. Kemudian Yao Dan pun segera berkata kepada Xiao Yan, para ahli dari klan Yao akan menghancurkan diri sendiri untuk merobek dunia ini dan memberikan Xiao Yan kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun Yao Dan tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidupnya, akan tetapi kali ini Yao Dan meminta mohon agar Xiao Yan membantunya melestarikan beberapa garis keturunan klan Yao. Tentu saat ini mata Yao Dan benar-benar menjadi merah saat menatap ke arah Xiao Yan, bahkan nada suara Yao Dan yang berbicara benar-benar terlihat sangat cemas dan tergesa-gesa. Sementara itu kejadian yang tidak terduga ini pun tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Lalu Xiao Yan melihat mata merah darah Yao Dan merasa hatinya menjadi sesak. Dan terlepas dari apa yang terjadi maka Yao Dan masih kepala klan yang memenuhi persyaratan. Kemudian Xiao Yan pun akhirnya menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya melirik ke arah Yao Lao. Lalu mata Yao Lao sedikit lembab namun dirinya tidak mengatakan apapun. Dan dalam keheningan tersebut air mata berdarah melintas di wajah Yao Tian ketika dirinya meminta izin untuk tetap tinggal di sini. Sementara itu dirinya akan bertarung dengan pasukan dari klan Hun sialan ini. Apalagi dirinya secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun, sehingga pada saat ini yang dirinya tahu hanyalah dirinya harus mencoba yang terbaik untuk membunuh anggota klan Hun dan membalas dendam untuk ayahnya. Namun sebuah tamparan keras segera diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Saat ini Yao Dan menatap Yao Tian dengan galak, kemudian dirinya pun segera berteriak. Apa yang bisa Yao Tian lakukan sebagai individu yang tidak berguna dengan tetap tinggal, apalagi saat ini anggota klan Yao yang tidak terhitung jumlahnya telah menghancurkan diri sendiri untuk memberi mereka kesempatan melarikan diri. Lalu saat ini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yao Tian maka bagaimana dirinya bisa menghadapi mereka semua? Yao Tian pun memegangi wajahnya yang setengah bengkak. Sementara itu Yao Ling di sisinya yang seperti dewi di hati anggota muda klan Yao juga menangis. Apalagi setelah mengalami kejadian tidak terduga hari ini maka mereka akhirnya mengerti, jika sebenarnya mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Lalu Yao Dan pun segera berteriak kepada semuanya, mereka semua akan mematuhi semua yang dikatakan Xiao Yan, supaya bisa memastikan bahwa garis keturunan klan Yao berlanjut. Bahkan mereka harus mati jika diminta.
Xiao Yan pun menghela nafas pelan dan berpikir, ini benar-benar beban berat yang entah kenapa tiba-tiba muncul, dan Xiao Yan sendiri berpikir bahwa bahkan dirinya tidak bisa mengurus klan Xiao. Namun Xiao Yan tidak berdaya karena pada saat ini Xiao Yan harus mengandalkan kekuatan klan Yao untuk merobek alam yang telah disegel. Oleh karena itu Xiao Yan pun tidak punya pilihan lain selain setuju. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata kepada Yao Dan, dirinya akan melakukan yang terbaik sebagai titisan Budayanti. Lalu setelah itu tetua Sennong yang tidak jauh dari sana juga segera berkata, dirinya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Menanggapi hal itu Yao Dan pun segera mengusap darah di wajahnya dan memerintah mereka untuk mempersiapkan diri masing-masing. Lalu dirinya akan memblokir Hun Jing dan Hun Yan. Sementara sesepuh lain dari klan Yao akan membantu mengobrak-abrik ke ruang. Setelah itu matanya segera menyapu Yao Tian dan yang lainnya namun ekspresinya masih tetap tenang, dan akhirnya dirinya pun tersenyum lalu menginjak tanah, kemudian tubuhnya melesat keluar dan Douqi di dalamnya benar-benar mendidih, dan akhirnya dirinya muncul seperti bintang jatuh yang cemerlang saat dirinya menembak ke arah Hun Jing dan Hun Yan di langit. Tentu saja wajah duo Hun ini menjadi dingin setelah melihat Yao dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, lalu keduanya pun segera menyerang dan warna langit seketika berubah setelah dua Hun Jing terlibat dalam pertempuran besar yang menyedihkan dengan Yao Dan. Saat ini banyak ketua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju, dan setelah itu mereka pun meledak dengan liar di tempat yang sama. Lalu setelah ruang bergetar tempat di ruang itu pun mulai menjadi semakin terdistorsi, dan banyak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang sebelum akhirnya meledak terpisah di hadapan serangan energi liar dan kekerasan ini. Sementara itu di sisi lain api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan saat simbol api hitam retak, dan sebuah penghalang api pun segera terbentuk. Setelah itu api mengunci Yao Tian, Yao Ling dan belasan sosok yang ada di dalamnya, sedangkan Raja Utara di belakang melindungi Yao Lao. Lalu kecepatan kelompok mereka dilepaskan hingga pada batasnya saat mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam dikoyak. Kemudian segel di tempat itu sudah terlepas, sehingga tidak akan sulit untuk merobek ruang yang berada di sana. Lalu para ahli dari berbagai faksi juga mengikuti di belakang, dan mereka mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil melarikan diri hidup-hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sementara itu tujuan dari klan Hun adalah untuk menghilangkan semua makhluk hidup di dalam klan Yao, sehingga secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya pergi begitu saja. Sementara kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan makhluk tunling yang meliputi seluruh area serta para ahli dari klan Hun segera mengubah target mereka, sehingga saat ini mereka pun bergegas dan mengepung kelompok Xiao Yan dari segala arah. Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun berubah menjadi dingin setelah melihat sosok-sosok itu yang bergegas dari segala arah. Namun baru saja Xiao Yan akan menyerang tiba-tiba tertua Sennong dari belakangnya melemparkan tongkat obat herbal di tangannya, dan itu mengeluarkan suara desir saat tidak terhitung banyaknya pohon yang menjulang tinggi segera muncul. Kemudian pohon-pohon besar dengan nyala api di sekelilingnya ini seperti tanaman merambat yang melilit di sekitar sosok tersebut yang bergegas mendekat, sehingga Xiao Yan pun menghela nafas lega saat tetua Sennong mulai menyerang. Dan hal ini pun menyebabkan kecepatan kelompok Xiao Yan melambung sekali lagi. Menanggapi hal tersebut Hun Huzi pun segera meminta Nihility Devouring Flame untuk menghentikan Xiao Yan, apalagi bocah itu juga memiliki Giok Toshi di tangannya. Lalu Nihility Devouring Flame pun mendengus dingin setelah mendengar teriakan dari Hun Huzi, dan suaranya tampak dipenuhi dengan ketidaksenangan ketika dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata, apakah menurut Hun Huzi dirinya bisa membuat banyak salinan dari dirinya sendiri? Hun Huzi pun hanya terdiam setelah mendengar hal ini, karena Nihility Devouring Flame mungkin adalah orang paling kuat yang hadir, akan tetapi dirinya tidak hanya perlu membagi perhatiannya untuk menstabilkan segel spasial, akan tetapi dia juga menderita cedera dari pecahan jiwa Yaodi. Selain itu dirinya saat ini telah berubah menjadi tuning yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu di mana dirinya akan menemukan kekuatan untuk membagi fokusnya,
Mendengar hal tersebut, salah satu dari 4 orang iblis suci dari klan Hun di medan perang di langit segera berbicara. Dirinya berkata, sebaiknya menyerahkan permasalahan itu kepadanya, sementara itu dirinya akan menyerahkan hantu tua Yao Dan ini kepada Hun Jing. Lalu tubuhnya pun segera berkelebat dan bayangannya segera muncul. Setelah itu dirinya pun melarikan diri dari pertarungan dan langsung bergegas menuju ke tempat di mana Xiao Yan berada. Tentu saja kecepatan Hun Yan ini benar-benar sangat menakutkan, karena dalam beberapa saat dirinya pun muncul di depan kelompok Xiao Yan dan tertawa dingin. Dirinya segera berkata, nama Xiao Yan ini sudah tidak asing lagi bagi dirinya, dan ada banyak rumor tentang Xiao Yan di dalam klan Hun. Lalu jika bukan karena klan Hun sedang mempersiapkan rencana mereka, maka dirinya pasti sudah keluar dan menemui Xiao Yan. Apalagi Xiao Yan adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun yang mampu menyebabkan klan Hun menderita kerugian berkali-kali. Tentu ekspresi Xiao Yan pun tenggelam saat dirinya melihat harimau lain yang muncul untuk menghalangi jalan mereka. Apalagi kekuatan Hun Yan ini sangat menakutkan dan berdasarkan inderanya, maka orang ini kemungkinan telah mencapai kelas Doseng bintang 7 lanjutan. Bahkan orang ini benar-benar jauh lebih kuat daripada Yao Dan. Sementara itu tetua Shen Nong juga di belakang mengalami perubahan ekspresi karena penampilan dari Hun Yan, dan dengan segera setelah itu dirinya pun langsung menyerang. Lalu ketika dirinya mengeluarkan api roh kehidupan, lautan besar api berkumpul dan berubah menjadi binatang api besar dengan 4 anggota badan. Setelah itu sosok tersebut pun menyerang dengan keras ke arah Hun Yan. Namun Hun Yan pun tertawa samar-samar saat dirinya menghadapi serangan tajam oleh binatang besar tersebut. Kemudian dirinya pun segera berkata, dirinya juga cukup tertarik dengan api roh kehidupan, dan setelah menangkapnya kali ini maka api roh kehidupan ini akan menjadi miliknya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut tangannya yang besar tiba-tiba terkepal. Lalu Doki yang mengerikan berkumpul dan langsung membentuk telapak tangan yang besar dan menghantam binatang besar tersebut. Saat ini kekuatan yang menakutkan benar-benar menyebarkan binatang api itu dengan serangan. Bahkan kekuatannya tidak berkurang ketika serangannya meraih ke kelompok Xiao Yan. Lalu ketua Shen Nong pun tanpa sadar tertawa pahit setelah melihat, jika serangan Living Spirits Flame-nya tidak berguna. Lalu dirinya pun melihat telapak tangan besar yang jatuh dari langit dan buru-buru meningkatkan kecepatannya. Kemudian kecepatan kelompok Xiao Yan pun melonjak saat telapak tangan besar meraih mereka, sehingga mereka pun berhasil mengelak dengan tipis. Namun beberapa dari mereka di belakang tidak beruntung. Lalu di hadapan cakar besar ini bahkan puncak bintang 1 di ahli kelas Doseng yang hadir di antara mereka telah runtuh di bawah telapak tangan ini. Dan mereka pun telah meledak menjadi sekelompok kabut berdarah ketika bersentuhan. Tentu Xiao Yan tidak punya waktu untuk peduli tentang banyak teriakan menyedihkan yang keluar dari belakangnya, sehingga mata Xiao Yan segera menatap tajam pada Hun Yan di depannya, dan posisi orang ini secara kebetulan berada di mana segel spasial itu telah hancur, sehingga dengan kata lain jika mereka ingin merobek celah spasial, maka mereka harus mengalahkan orang tua ini terlebih dahulu. Namun mencoba untuk mengalahkan seorang ahli top yang telah mencapai bintang 7 kelas Doseng lanjutan menimbulkan kesulitan bagi Xiao Yan, sehingga mata Xiao Yan pun berkedip sebelum akhirnya Raja Utara segera muncul. Kemudian dirinya segera melemparkan Yao Tian yang dipegang di tangannya dilemparkan ke arah Yao Lao. Lalu sebuah pemikiran di benak Xiao Yan dan Raja Utara tanpa ragu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyerbu ke depan angin, dan kekuatan menakutkan pun langsung menutupi Hun Yan. Lalu sebuah kejutan pun melintas di mata Hun Yan saat dirinya menghadapi serangan yang luar biasa tajam dari Raja Utara. Bahkan dirinya pun bertanya-tanya, apakah ini adalah boneka? Bahkan dirinya jarang melihat boneka yang begitu kuat yang tidak menunjukkan tanda-tanda tidak terbiasa dengan pertempuran. Meskipun Hun Yan terkejut namun dirinya pun dengan cepat pulih, kemudian dirinya segera berkata, tubuh fisiknya mungkin kuat, akan tetapi boneka ini pada akhirnya hanyalah boneka, sehingga Doki yang mengerikan pun segera meloncat setelah dirinya mengungkapkan kata-kata tersebut. Setelah itu dirinya melambaikan tangannya dan Doki berubah menjadi tangan Doki berukuran 1000 meter.
lalu tangan Douqi tersebut pun dengan mudah menerima serangan tajam dari Raja Utara, bahkan Douqi yang besar dan perkasa pun memaksa kembali Raja Utara. Lalu tubuhnya yang sangat keras juga mengungkapkan beberapa bekas luka sedalam setengah senti, apalagi jika mengingat kekuatan Raja Utara maka akan agak terlalu sulit untuk bertarung melawan seorang ahli di kelas Doseng bintang 7 lanjutan. Sementara itu Xiao Yan pun berteriak saat Raja Utara menghentikan Hun Yan dengan seluruh kekuatannya, lalu Yua pun dengan cepat bangkit dari dalam tubuh Xiao Yan, dan akhirnya itu benar-benar menyatu dengan jiwa Xiao Yan dan Purifying Demonic Lotus Flame muncul dari tubuh Xiao Yan ke segala arah setelah penggabungan. Kemudian tubuh Xiao Yan sekali lagi menjadi jernih, bahkan tulang dan organ dalam di tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan kristal merah muda, dan Xiao Yan saat ini telah melepaskan serangan terkuatnya saat dirinya mulai bertarung. Xiao Yan mengerti bahwa serangan biasa sama sekali tidak akan berguna melawan ahli seperti itu, sehingga Xiao Yan pun tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah tubuh api terbentuk, kemudian 6 api surgawi berwarna berbeda membentuk spiral di telapak tangannya. Setelah itu mereka bercampur satu sama lain dan dalam waktu singkat itu telah membentuk teratai api dengan 5 warna berbeda. Kemudian aura pemusnahan segera menyebar saat lotus api terbentuk. Dan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik teratai api pemusnahan, bahkan membuat lengan Xiao Yan pun bergetar saat teratai api terbentuk. Saat ini teratai api pemusnahan disertai dengan ekor api yang cemerlang saat ditembakkan dengan secepat kilat, dan akhirnya teratai api pemusnahan ini pun meledak tidak jauh dari Hun Yan. Lalu ledakan energi yang menggetarkan pun segera bergema di tempat itu, bahkan badai api yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan mengamuk dengan liar, dan setiap tunling yang berada dalam jarak 1000 meter dari badai akan diterjang ombak, bahkan tubuh mereka akan segera berubah menjadi darah hitam dan menguap di bawah suhu tinggi. Kemudian Hun Yan pun segera berkata, Xiao Yan memang memiliki beberapa kemampuan, namun jika ini adalah kartu truf Xiao Yan maka Xiao Yan harus dengan patuh menyerahkan Gyoktoshi di tangannya, dan dengan begitu dirinya masih bisa membiarkan Xiao Yan mati dengan damai. Lalu setelah suara tersebut terdengar semua orang bisa melihat uap hitam mengerikan melonjak dari tengah badai api, dan itu benar-benar berhasil memblokir badai api yang mengamuk. Saat ini Hun Yan menginjak udara kosong di tengah uap hitam. Kemudian dirinya pun maju selangkah demi selangkah dengan pakaiannya yang berkibar tanpa adanya angin, dan saat dirinya mengenakan ekspresi gelap dan padat, sedangkan ekspresi Xiao Yan pun sedikit berubah setelah melihat Hun Yan yang tidak terluka, karena ini adalah pertama kalinya menggunakan teratai api pemusnahan sambil melepaskan tubuh Purifying Demonic Lotus Flame. Namun Xiao Yan tidak menyangka bahwa dirinya masih tidak dapat secara serius merusak Hun Yan. Dan terlepas dari hal ini maka kekuatan bintang 7 Doseng ini benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu Ketua Shen Nong pun berbicara dengan ekspresi yang serius, aura orang itu sedikit goyah, dan sepertinya serangan Xiao Yan tadi masih berhasil melukainya, namun itu masih tidak cukup untuk melukainya dengan serius. Sedangkan Abah Yao Lao pun segera berteriak dengan suara yang dalam kepada Xiao Yan, mereka harus melarikan diri sesegera mungkin, karena jika tidak maka para ahli dari klan Yao itu benar-benar dimusnahkan, sehingga mereka juga akan kesulitan melarikan diri dari tempat ini. Xiao Yan pun mengangguk pelan dengan matanya yang menatap Hun Yan yang menekan senyum dingin di wajahnya yang padat. Lalu Xiao Yan tiba-tiba menghela nafas sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya segera berkata, Tetua Shen Nong dan Yao Tian agar mereka meminjamkan Xiao Yan api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun Tetua Shen Nong dan Yao Tian mendengar hal ini, namun mereka tidak punya waktu untuk bertanya pada saat ini. Lalu Tetua Shen Nong yang memiliki pemikiran terbuka, akhirnya dirinya pun segera melambaikan tangannya dan tongkat bahan obat di tangannya mendarat di tangan Xiao Yan. Sementara itu Yao Tian ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat menyemburkan sekelompok api coklat tua, lalu api samar-samar berubah menjadi bentuk kura-kura pada saat ini, dan secara alami ini adalah api surgawi peringkat ke-13 di peringkat api surgawi yakni api bumi spiritual penyu.
Sementara itu Xiao Yan pun segera memegang tongkat dengan satu tangan dan meraih api bumi spiritual penyu dengan tangan lainnya, lalu tubuhnya yang sebening kristal samar-samar memancarkan kilau misterius, dan di bawah kondisi ini baik Yiwa dan Xiao Yan telah sepenuhnya menyatu, lalu dari sudut pandang tertentu Xiao Yan saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi, dan selama pemiliknya tidak melawan, maka Xiao Yan akan dapat menggunakan api surgawi yang belum pernah dirinya sempurnakan sebelumnya, namun kekuatan mereka secara alami akan sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan yang telah Xiao Yan sempurnakan, namun pada saat ini tidak ada waktu bagi Xiao Yan untuk memikirkan hal ini, lalu Xiao Yan sendiri memiliki 6 jenis api surgawi dan jika 2 jenis api surgawi ini ditambahkan lagi, maka teratai api yang dibentuk akan menjadi teratai api yang belum pernah terjadi dengan 8 jenis api surgawi, sehingga kekuatan dari serangan ini pasti akan sangat menakutkan. Setelah itu api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu dengan cepat berubah menjadi 2 kelompok api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan, meskipun ada sedikit perlawanan yang dipancarkan secara samar, dan hal ini karena mau bagaimanapun juga kedua jenis api surgawi sudah memiliki pemiliknya masing-masing, dan meskipun pemiliknya tidak melawan insting mereka maka masih akan menimbulkan perlawanan. Lalu Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya saat dirinya mendeteksi sedikit perlawanan yang dipancarkan dari 2 kelompok api esensi. Namun Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya dan gumpalan api merah muda segera diperpanjang di jarinya, lalu setelah itu dirinya membungkus 2 kelompok esensi api surgawi, dan dengan segera api pun merasa ketakutan sampai tidak berani bergerak menghadapi kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, lalu Xiao Yan pun menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat 2 kelompok esensi api surgawi menjadi sunyi. Dan Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya lagi lalu semua api surgawi ini pun perlahan menyatu. Pada saat ini api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu segera ditembakkan ke dalamnya, dan api yang diam-diam dikumpulkan mengeluarkan suara rendah dan dalam setelah masuknya 2 api surgawi ini, lalu gelombang demi gelombang energi menakutkan bersiul liar dari dalam dan itu benar-benar menunjukkan tanda samar akan meledak. Lalu ekspresi Xiao Yan pun menjadi sedikit muram saat dirinya merasakan perubahan di dalam nyala api, meskipun Xiao Yan saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi dari Yiwa, namun dirinya memang agak terlalu asing dengan 2 api surgawi ini, bahkan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurnanya pun segera mengalir ke dalam nyala api seperti air banjir, dan dengan segera setelah itu sifat liar dan kekerasan di dalam menjadi seperti tangki besar berisi air dingin dan ditambahkan ke dalam air mendidih, lalu akhirnya hal itu pun segera menjadi sunyi, sehingga membuat Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya api sekali lagi dibentuk di bawah kendali Xiao Yan, dan pada saat yang sama Doqi di dalam tubuh Xiao Yan terus melonjak ke dalam api seperti air banjir. Tentu penambahan 2 jenis api surgawi telah meningkatkan kelelahan Doqi Xiao Yan berkali-kali, lalu kelelahan ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini kesulitan menahannya. Sementara itu Hun Yan yang telah ditahan oleh Raja Utara juga telah mendeteksi fluktuasi yang menakutkan ini saat menyebar, lalu ekspresinya akhirnya mengalami perubahan saat dirinya menatap Xiao Yan dengan serius. Kemudian matanya terfokus pada api 8 warna yang berada di tangan Xiao Yan, lalu matanya tanpa sadar berkedut karena dirinya bahkan bisa merasakan bahaya dari kekuatan itu, sehingga kilatan dingin pun melintas di mata Hun Yan dan dirinya tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Utara, sehingga Raja Utara pun terbang mundur sejauh 1000 meter, lalu setelah itu tubuh Hun Yan pun segera bergerak dan langsung menerkam ke arah Xiao Yan. Sedangkan ekspresi Yao Lao pun seketika berubah setelah melihat hal ini, sehingga Abah Yao Lao meminta semuanya untuk menghentikannya, lalu pilar Doqi pun segera melesat keluar dari Yao Lao, namun serangan tersebut dapat dihancurkan oleh Hun Yan, bahkan Ketua Shen Nong pun memiliki ekspresi muram setelah melihat bahwa penghalang itu sia-sia, sehingga tubuhnya segera bergegas ke depan dan tangannya membengkak dengan cepat. Namun ketika dirinya mengeluarkan teknik palem racun merah,
justru ada sebuah fenomena yang tidak biasa samar-samar dipancarkan darinya saat menabrak Hun Yan, dan dihadapkan dengan serangan Shen Nong. Saat ini Hun Yan pun hanya bisa mendengus dingin, bahkan dirinya membalik dan mengangkat tangannya dan kelima jari itu menjadi hitam hangus, lalu dirinya secara acak membanting tangannya ke depan dan bertabrakan dengan angin palem merah cerah dari Shen Nong. Lalu tabrakan antara keduanya memancarkan aroma yang tidak biasa, dan dengan segera ekspresi tertua Shen Nong pun memucat, lalu seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya dengan sedih terbang mundur. Jelas pada saat ini dirinya telah menderita kerugian besar setelah kontak terjadi, sedangkan Hun Yan pun tertawa dingin setelah dirinya mengalahkan tetua Shen Nong dengan serangan telapak tangannya, kemudian tubuhnya segera melintas dan dirinya pun muncul di depan Xiao Yan. Lalu jari-jari hitamnya seperti jari-jari dewa kematian saat mereka meraih Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Sedangkan mata Xiao Yan pun menatap tajam pada cakar angin Hun Yan, lalu serangan tersebut pun mendarat di tubuh Xiao Yan dalam sekejap dengan angin kencang yang dengan mudah merobek pertahanan Doqi di tubuh Xiao Yan. Setelah itu serangan pun dengan berat mendarat di tubuhnya, kemudian jari-jari hitam memotong membawa darah dan percikan, sehingga pakaian di depan dada Xiao Yan langsung berubah menjadi debu, lalu lapisan sisik naga yang tangguh menutupi tubuh Xiao Yan, namun 5 luka dalam telah muncul pada sisik naga saat ini, sehingga darah segar terus mengalir keluar dari lukanya, dan jika bukan karena perlindungan dari Dragon Phoenix Ancient Armor, maka kemungkinan perut Xiao Yan akan terkoyak oleh serangan ini. Kemudian wajah Xiao Yan pun menjadi pucat setelah menderita pukulan berat ini. Apalagi angin cakar Hun Yan telah langsung mengirimnya terbang mundur, namun senyum sedingin es melintas di mata Xiao Yan saat dirinya terbang mundur, kemudian mulutnya sedikit melebar ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata meledak. Tentu saja mata Hun Yan pun tiba-tiba menyusut setelah suara lembut itu dipancarkan, dan pandangannya terhenti di tempat beberapa sentimeter darinya. Hal itu karena saat ini telah ada teratai api seukuran telapak tangan yang perlahan berputar di sana, dan itu adalah teratai api 8 warna yang cemerlang berputar di tempat itu dan tampak sangat indah. Lalu ekspresi Hun Yan pun berubah drastis saat melihat teratai api yang berada di dekatnya, namun sebelum dirinya bisa bereaksi kilau terang telah meletus dari dalam teratai api, sehingga pilar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan pemusnahan terus meletus, dan mereka menembak keluar dari lotus api dengan cara yang padat, bahkan setiap orang yang terkena teratai api akan segera berubah menjadi abu, dan dari kelihatannya untungnya Xiao Yan telah meminjam kekuatan Hun Yan dan terbang mundur, karena jika tidak maka kemungkinan Xiao Yan juga akan ditembak oleh pilar cahaya pemusnahan ini. Sementara itu Hun Yan adalah orang yang pertama dipukul dan tubuhnya ditembus oleh banyak pilar cahaya, namun dirinya tidak berubah menjadi debu pada saat ini, karena Doqi yang mengerikan terus melonjak dari dalam tubuhnya saat mencoba yang terbaik untuk memblokir erosi kekuatan pemusnahan. Saat ini pemusnahan yang tidak terlukiskan seperti kekuatan menyapu ke segala arah melintasi langit, lalu pegunungan di bawah yang sudah penuh lubang telah berubah menjadi tanah merah. Sementara itu suhu yang sangat tinggi telah melelehkan seluruh pegunungan, kemudian Xiao Yan pun meraih Yao Lao dan yang lainnya sebelum akhirnya tubuh mereka pun terbang mundur pada saat Purifying Demonic Lotus Flame membentuk penghalang api besar di depan mereka, dan baru pada saat itulah kelompok Xiao Yan terhindar dari keterlibatan dalam serangan ini, sedangkan kekuatan pemusnahan berlangsung cukup lama sebelum berangsur-angsur memudar. Lalu asap hitam pun turun dari tengah, dan akhirnya itu dengan cepat mendarat di bawah lalu menghancurkan tanah dan membentuk lubang besar setinggi 10.000 meter, sedangkan mata Xiao Yan yang melihat di kejauhan dirinya samar-samar bisa melihat Hun Yan di dalamnya. Saat ini Hun Yan terbungkus uap hitam namun auranya menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya, jelas saja pada saat ini dirinya setidaknya telah terluka parah. Sedangkan tetua Shen Nong di samping Xiao Yan pun menghirup udara dingin, kemudian matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dirinya melihat adegan ini, karena sulit bagi dirinya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar mampu memaksa Do Sheng bintang 7 tingkat lanjut sampai sedemikian rupa.
Namun wajah Xiao Yan pun memucat sebelum akhirnya dirinya memerintahkan semuanya untuk cepat dan pergi, lalu ruang di tempat itu sudah terkoyak oleh kekuatan remanen, dan pada saat ini rasa sakit menusuk yang ditransmisikan dari dada Xiao Yan menyebabkan tubuhnya bergetar, sehingga Xiao Yan pun mengayunkan tangannya dan melempar Living Spirits Flame dan Turtle Spiritual Flame ke arah tertua Shen Nong dan Yao Tian. Tentu kondisi Xiao Yan saat ini benar-benar sangat mengerikan, karena kelelahan teratai api 8 warna jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan apa yang Xiao Yan bayangkan, bahkan dirinya pada saat ini hanya bisa menggunakannya sekali. Sementara itu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan semua orang pun menyadari, jika riak tengah dari kekuatan pemusnahan sebenarnya telah terkoyak, dan mereka pun segera memusatkan perhatian mereka sementara Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya, kemudian Xiao Yan secara acak menuangkan cairan obat ke dalam luka di dadanya dan sekali lagi mendesak. Saat ini Xiao Yan memimpin semuanya untuk bergegas pergi ketika dirinya mengulurkan sayap tulang di punggungnya dan bergegas ke celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Sementara itu di sisi lain tubuh Hun Yan bergoyang saat dirinya bangkit dari tanah, lalu ekspresinya benar-benar ganas saat dirinya berteriak memerintahkan untuk menghentikan kelompok Xiao Yan, karena tidak disangka bahkan dengan kekuatannya dirinya sebenarnya telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Di sisi lain semua ahli yang tersisa dari klan Yao benar-benar mulai menghancurkan diri sendiri secara gila-gilaan, apalagi setelah merasakan bahwa ada harapan bagi kelompok Xiao Yan untuk melarikan diri, lalu gelombang dari ledakan benar-benar memblokir para ahli dari klan Hun yang ingin membebaskan diri untuk menghentikan kelompok Xiao Yan, lalu Hun Jing yang bertukar pukulan dengan Yao dan memiliki wajah muram saat melihat adegan ini, karena tanpa diduga bocah itu bahkan mampu memaksa Hun Yan mundur. Namun Yao dan tampaknya menyadari niatnya saat dirinya berencana membebaskan diri untuk memblokir grup tersebut, lalu senyum gila dan ganas pun muncul di wajah Yao dan sebelum akhirnya Doqi di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan kejam, kemudian Yao dan pun menoleh saat Doqi di dalam tubuhnya mencapai batas kekerasan liarnya dan memandang ke arah Xiao Yan yang telah meraih Yao Ling dan yang lainnya saat memasuki celah spasial. Lalu mata merah gila Yao dan itu mengungkapkan senyum yang tampak telah terbebas dari beban besar ketika dirinya berterima kasih banyak kepada Xiao Yan. Setelah itu ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan Lotus 8 warna sebelumnya sekali lagi bergema di alam yang tertutup darah ini, dan atas ledakan ini membuat Bude Yanti terkaget-kaget hingga berkata, "Dasar para pemuda epik abadi kalian ini benar-benar tidak sopan kepada orang tua yang lagi tidur. Jika cara main kalian seperti itu, maka izinkanlah Bude Yanti yang bohai ini membinasakan kalian semua dengan menagih hutang kalian semua."